Jamu-jamu, Ibu. Kata orang, 1000 macam penyakit bisa cepat sembuh dengan minum jamu. Temulawak empet nafsu makan. Dari masuk angin, pegal-pegal, sampai urusan ranjang. Kalau pahit-pahit buat penurun kolesterol. Apa benar kata orang jamu sesakti itu? Jangan sampai kalau minum jamu selalu aku cespleng loh minum ini, hati-hati. Karena kita sudah buktikan dengan penelitian, mereka yang mengklaim bahwa cespleng itu ternyata di dalamnya mengandung bahan kimia. Profesor Erni Hernawati Purwaningsih, Guru Besar Ilmu Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Anda sedang mendengarkan Sains Sekitar Kita. Sains Sekitar Kita. Produksi KBR dan The Conversation Indonesia. Alkisah ada seorang pria yang tergeletak lemah di atas lantai. Dia dikelilingi beberapa orang yang memijat kepalanya, menggosok badannya, dan memberinya ramuan dari cawan kecil. Adegan ini terpahat rapi di dinding batu candi Borobudur. Inilah yang diklaim sebagai bukti sejarah peradaban jamu di Nusantara. Indonesia adalah rumah dari sekitar 32.000 tanaman berkhasiat obat. Beberapa telah terbukti ilmiah mampu mengalahkan penyakit langka. Ada penyakit yang sebetulnya sulit diobati, yaitu skleroderma. Itu adalah suatu reaksi imunologi yang berat buat seseorang. Jadi kulitnya tuh kaku, jadi nggak bisa digerakkan karena dia ini nggak bisa dicubit karena ini udah kaku banget. Nah, obatnya adalah diberikan obat-obat memang kemoterapi yang kasih obat-obat anti kanker, kasih obat dewa nih golongan prednison dan sebagainya. Istilahnya kalau drug of choice-nya ya. Jadi pengobatan standarnya mesti itu. Tetapi ternyata setelah pengobatan sekian bulan, dia justru efek samping yang timbul. Sementara pasien lain diberikan obat yang sama, tapi ditambah ekstrak ciplukan, buah kecut manis berwarna hijau kekuningan yang sering dianggap gulma. Pada pemeriksaan yang berapa hari, itu 54 hari pengobatan, ternyata yang obat konvensional ini kurang baik. Karena kualitas hidupnya juga lebih jelek, karena dia obatnya itu aja nggak ada untuk daya tahan tubuhnya, sedangkan yang mendapatkan herbal plus obat konvensional tadi, dia ininya bagus ini ya, jadi bisa dicubit lagi, kemudian bisa digerakkan tangannya, kekakuannya sudah mulai hilang. Yang mesti digarisbawahi, jamu digunakan untuk meningkatkan daya tahannya, bukan menggantikan obat resep dokter. Tahun 2008 lalu, pemerintah telah menetapkan Tahun Kebangkitan Jamu. Salah satu tujuannya mencari bukti ilmiah dari khasiat ramuan nenek moyang ini. Saintifikasi jamu itu salah satunya adalah untuk mengilmiahkan bahwa komposisi jamu yang sudah dimanfaatkan secara empiris itu mempunyai bukti ilmiah bahwa memang punya mekanisme untuk misalnya anti hipertensi, punya efek obesitas atau kegemukan, untuk anti diabetes. Tapi kalau memang manjur, kenapa dokter tidak meresepkan jamu ke pasien? Menurut Profesor Erni, mereka ragu karena pengujian khasiat jamu sangat-sangat kompleks. Masalahnya karena komposisinya banyak atau senyawanya banyak sekali, kalau kami ditanya oleh dokter yang memang ahli farmakologi bagaimana mekanisme kerjanya, saya tidak bisa jawab. Karena mekanisme kerjanya adalah banyak sekali, karena di dalamnya ada namanya senyawa misalnya golongan flavonoid, senyawa fenol. Sebanyak 182 jenis obat dan jamu kuat ilegal diamankan petugas BPOM Semarang. Gara-gara kasus seperti ini nih, citra jamu semakin pahit. Jadi kalau misalkan saya udah minum jamu loh, sakit sendi yang parah, tiba-tiba besok udah bisa jalan, pasti ada macam-macam. Ternyata benar, setelah diteliti, isinya bukan hanya jamu, tapi ditambahkan obat konvensional. Itulah yang menjadi orang dokter makin tidak percaya. Setiap kali dokter bilang, oh nih pasienku habis minum jamu ini, terjadi perdarahan di ususnya, terjadi sakit ginjal dan sebagainya. Itu karena ada yang nakal tadi. Jadi ada pabrik jamu yang menambahkan obat, namanya bahan kimia obat atau BKO. Dihidangkan pagi, siang, atau malam, jamu itu nikmat diminum kapan saja. Tapi ingat, jangan asal-asalan pilih bahan jamu. Soalnya ada beberapa tanaman yang justru berbahaya buat tubuh.
Misalkan itu ada namanya kava-kava, itu sejenis namanya sirih-sirihan. Kalau sirih kan menjalar ya. Kalau ini enggak, dia tegak tumbuhnya seperti sirih. Itu ternyata efek sampingnya besar sekali ya terhadap ginjal, terhadap otak dan sebagainya. Sehingga ditarik dari peredaran. Oke, terus jamu seperti apa nih yang aman, Prof? Kalau yang herbalnya itu sering dipakai sebagai bumbu, maka itu yang dianggap yang selama ini yang paling aman ya. Contohnya kayak kunyit kan dipakai bumbu. Kalau temulawak enggak ya. Salam itu kan juga bumbu. Kemudian jahe pakai bumbu. Rata umumnya adalah aman. Suwe ora jamu. Sains Sekitar Kita. Sains Sekitar Kita. Produksi KBR dan The Conversation Indonesia.